Engkaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya setiap kebenaran firman yang akan kita dengar pada hari ini memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus. Untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan percaya akan kasih Bapa. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan minyak. Dan jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang boleh mengalami kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami bersyukur, kami telah dipenuhi Roh Kudus. Menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami datang menyerahkan ibadah pada hari ini. Berkati Pastor Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beri kepadanya tenaga, kekuatan, kemampuan, hikmat, urapan, kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih.
kami diberkati. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan pada kiri kananmu, kau sangat diberkati Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus yang terbesar dan mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terpujilah namamu Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Mari lebih semangat lagi, kita angkat pujian ini sama-sama, katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah yang bernafas memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Katakan, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya.
Kembali silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari teduhkan hati dan pikiran kita. Kita boleh sama-sama bersyukur untuk semua kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau terbesar. Engkau melebihi dari apapun juga yang ada dalam dunia ini. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Yesus Kristus yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira nama yana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira nama yana nama kira la shikira nama yana. Kira la 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 bayana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bayana nama kira la shikira nama yana nama yana. Kira la 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 bay
Kami serahkan setiap keluh kesah kami kepadamu, Tuhan. Kami serahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu, Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sanggup memberikan kelegaan bagi setiap kami. Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Engkau yang sanggup memberikan pemulihan bagi setiap kami. Sebab Engkaulah penolong kami. Engkau gunung batu kami, Tuhan. Engkau perisai kami. Engkau perlindungan bagi setiap kami. Dunia tidak dapat menjanjikan apapun juga. Tapi kami menemukan pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Sebab hanya Yesus yang layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Yesus, Sebab Kau Yesus yang kudus, amin, layak disembah. lagi katakan bersama-sama, layaklah segala bangsa memujimu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Yesus, sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Yesus, sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Dan kami percaya perlindungan-Mu atas kami semua sempurna. Dan hari ini kami datang duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk memberitakan kabar baik. Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Urapi kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Biarlah kami mengenal Bapa yang benar yang adalah kasih. Mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Biarlah semua yang sakit disembuhkan. Yang luka dipulihkan dan kami semua diberkati. Berfirmanlah Bapa Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, judul kita hari ini adalah kemenangan Kristus dalam kehidupan setiap hari. Kemenangan Kristus dalam kehidupan setiap hari. Karena di dalam kebenarannya kita adalah orang-orang yang telah memperoleh kemenangan sebagai anugerah. Itu sebabnya kita disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena pemenang yang sesungguhnya harus bertarung. Tetapi kita menang karena Kristus yang telah menang. Nah, di dalam kehidupan setiap hari banyak tantangan dan banyak orang merasa gagal, bahkan lelah, bahkan takut, khawatir, bahkan menghadapi masa depan dengan kebimbangan dan keraguan. Itu sebabnya kita hari ini mau mengerti bagaimana kita bisa hidup di dalam kemenangan Kristus setiap hari. Yang pertama kita akan buka satu janji yang luar biasa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian di dalam Ulangan pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan 21. Demikian firman-Nya. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Bapa kita. Ketahuilah, Tuhan Bapamu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Bapa nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut, janganlah patah hati. Kenapa? Karena negeri menggunakan kata Eretz telah diberikan, telah diserahkan. Jadi sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa kasih tahu kepada mereka bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham sudah diserahkan kepada mereka. Jadi ini suatu janji kemenangan yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kesehatan kita sudah diserahkan bagi kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sudah diserahkan kepada kita. Tapi tidak semua orang merasa diberkati, tidak semua orang percaya mereka diberkati. Itu sebabnya bagaimana kita memperoleh kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus punya keberanian untuk percaya, berani percaya. Nah, di dalam konteks Ulangan ini akhirnya beberapa dari pemimpin-pemimpin Israel mendekati Musa dan katakan, izinkan kami untuk melihat. Dan mereka pergi melihat. Dan ketika mereka pergi melihat, mereka melihat ancaman yang begitu besar. Tetapi kepada kita dibuka rahasia yang luar biasa. Kenapa? Karena kata tanah atau kata menyerahkan negeri itu di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata Eretz yang juga digunakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan menyatakan kehendaknya dengan mengatakan marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Supaya manusia berkuasa di bumi itu juga menggunakan kata Eretz. Seperti Tuhan mau kasih tahu bahwa janji Bapa pada mulanya kepada dirinya sendiri untuk Adam. Karena Bapa berkata marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Jadi janji Bapa kepada dirinya sendiri tentang Adam, untuk manusia itu turun kepada Abraham. Karena kepada Abraham juga dijanjikan. Bahkan ketika Abraham melihat tanah itu, mari kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat 15 misalnya. Kejadian 13 ayat 15. Di situ dikatakan demikian. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan
kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kata negeri itu juga menggunakan kata eretz. Jadi seperti Tuhan kasih satu garis merah. Yang kemudian di dalam perkataan Tuhan Yesus di Matius 28 ayatnya yang ke-18. Kita baca Matius 28 ayat 18, demikian firman-Nya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di sorga dan di bumi. Dan kata bumi ini di dalam Hebrew New Testament, jadi perjanjian baru itu ditulis dalam teks Yunani, tetapi ada Alkitab Hebrew New Testament. Perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Ibrani, kata di bumi itu menggunakan kata eretz. Sehingga kita bisa melihat janji Bapa itu turun kepada Abraham dan akhirnya kepada Yesus. Dan di dalam Yesus sudah genap. Supaya kita bisa memahami ketika bangsa Israel diberi janji, lihat tanah itu telah diserahkan kepada kamu. Majulah, dudukilah. Bangsa Israel di generasi Musa, ketika Musa menyampaikan firman ini di kitab Ulangan 1, mereka semuanya gagal. Mereka semuanya mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka sendiri tidak punya keberanian untuk percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti dan harus digenapi oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh kita sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita bisa mengerti sekarang kenapa Yesus panggil kita. Bahkan kalau kita baca di dalam Markus pada pasal 9 ayat 23. Markus pasal 9 ayat 23 dikatakan demikian. Kita baca, jawab Yesus, "Katamu jika engkau tidak dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Bersama-sama kita ucapkan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Tepuk tangannya jangan lemas-lemas, yang semangat. Haleluya. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu sebabnya kenapa dikasih gambaran yang begitu dahsyat di dalam teks-teks perjanjian lama. Karena mereka mengenal kuasa Tuhan yang besar. Tapi mereka tidak mengenal kasih Tuhan yang besar. Mereka mengenal kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi mereka tidak mengenal kasih dan pengorbanan Yesus yang dahsyat. Sehingga ketika Yesus menanggung semua penghukuman, menanggung semua dakwaan, semua penghukuman itu ditanggung sampai tidak ada yang bisa dihukumkan lagi kepada Yesus. Kalau kita lihat sebuah gambarannya, ketika Yesus dicambuk, yang mencambuk itu sampai kelelahan dan Yesusnya tetap bisa menanggung cambukan itu. Sehingga kita bisa mengerti betapa ancaman, ketakutan, kekhawatiran semuanya ditanggung kepada Yesus. Sehingga kepada kita tinggal janji untuk diberikan, bahkan diserahkan kepada kita dengan kepastian untuk berhasil. Katakan amin untuk itu. Tidak ada yang mustahil, kata Tuhan Yesus, bagi orang yang percaya. Percayalah akan hal ini dan biarlah kita bersuka cita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi warga kerajaan sorga yang hidup di dalam kemuliaan di bumi seperti di surga. Kita dipanggil untuk hidup dalam semua berkat dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Semua itu janji-janji yang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan sekarang ini ya Pak, saya terikat, saya punya kebiasaan yang buruk, saya punya hal-hal yang mengikat. Ketahuilah Tuhan telah menanggung segala kelemahanmu. Dan Tuhan telah menggunakan segala kekuatan dan kuasanya yang dahsyat untuk menanggung semua hukuman. Supaya hari ini marilah kenakan atau gunakan kekuatanmu yang terbesar untuk satu hal, percaya. Percaya bahwa kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita bisa hidup sebagai orang yang kudus. Kita bisa menolak yang jahat, kita bisa menolak yang cemar. Kita percaya dengan segala kekuatan kita, percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati berhasil. Maka jiwa kita tidak akan menyerah untuk gagal. Tidak akan menyerah untuk berhenti ketika banyak masalah, banyak tantangan. Percayalah bahwa semua keadaan yang buruk sekalipun tidak dapat membatalkan janji Tuhan yang luar biasa. Kita harus berani percaya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam teks Ibrani,
teks Ibrani pada pasalnya yang keempat, kita lihat sebentar. Ibrani pada pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Mari kita baca Ibrani pada pasal 4 ayatnya yang ke-16, dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Lanjutkan bersama-sama. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Percayalah bahwa kasih karunia Kristus yang menguduskan kita. Kasih karunia Kristus yang memberikan kepada kita anugerah kebenaran. Itu tersedia melimpah-limpah bagi kita. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melalui masa-masa Paskah, di mana kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah mati karena menanggung segala dosa kita. Dan Dia telah bangkit untuk pembenaran kita. Ketika Yesus bangkit untuk pembenaran kita, itu gambarannya seperti seseorang yang menggadaikan surat rumahnya ke bank. Atau seseorang yang menggadaikan BPKB mobilnya ke bank. Ketika orang menggadaikan suratnya ke bank, yang terjadi adalah dia harus melunaskan pembayaran. Dan sesudah lunas pembayaran, baru bukti bayarnya ini dibawa ke tempat di mana surat itu dijaminkan atau di mana surat itu disimpan. Jadi yang menerima pembayaran itu kasirnya bank. Tetapi yang menyimpan surat-surat itu adalah suatu divisi atau departemen yang lain. Sesudah kita membayar, kita tidak langsung menerima. Kita membawa bukti bayar ke tempat di mana kita dapat mengambil dokumen. Ketika bukti bayar itu terlihat sah, baru dokumen itu dirilis kembali kepada kita. Ketika dosa kita terbukti sudah dibayar lunas, Yesus baru bisa bangkit. Sehingga kita sekarang yang mengenal dan mengerti kebenaran ini. Kebangkitan Yesus menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Bahwa segala dosa kita sudah selesai. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia sudah tidak ada di tempat maut lagi. Itu sebabnya dalam konteksnya Musa dan bangsa Israel tidak punya keberanian percaya. Karena masih takut mati. Kalau dalam kehidupan sehari-hari takut bangkrut, takut gagal, takut sakit. Takut menghadapi penyakit, takut menghadapi ini, menghadapi segala macam. Takut keluarga tanpa berantakan, takut kepada kebencian, kepahitan, kekecewaan. Tidak punya keberanian percaya bahwa keluargaku bisa pulih. Tidak punya keberanian percaya bahwa hubunganku suami istri bisa pulih. Tidak punya keberanian percaya bahwa rumah tanggaku pasti dipulihkan. Karena begitu besar dan begitu banyak tantangan. Tapi hari ini ada janji yang besar. Ada berkat yang besar. Tuhan katakan segala kuasa di sorga dan di Erets, di bumi. Telah diberikan kepada Yesus Kristus. Nah kita baca sebentar kitab Galatia pada pasal 3. Ayatnya yang ke-14 dan 16. Demikian firman-Nya. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Jadi Bapa di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 berjanji kepada dirinya sendiri demi kepentingan kita manusia. Bahwa Ia menjadikan manusia segambar serupa dengan dirinya supaya berkuasa di bumi. Dan manusia telah gagal, dosa berkuasa atas manusia. Tapi Bapa kemudian janji kepada Abraham. Dan bangsa Israel ketika mereka mau masuk disuruh maju, dudukin. Di dalam zamannya Musa mereka semua gagal.
Dan Yesus telah genapi semuanya itu buat kita sekarang. Karena Yesus tidak gagal, dia mati dan bangkit. Bahkan dia telah naik ke sorga. Supaya kepada kita sekarang, bagaimana kita menikmati kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada jalan yang lain. Jalan itu disebut berani percaya. Teguhkan hatimu, beranilah percaya karena kasih yang besar. Karena Yesus berketetapan menyatakan kasih Bapa. Sehingga dia tetap ada di salib. Dia gak berontak. Dia menggunakan segala kuasanya untuk tetap berada di salib. Dia gak berontak, dia gak turun, dia gak hajar semua orang seperti di film-film hero. Tapi dia tanggung semuanya. Supaya sekarang di dalam segala kelemahan kita, teguhkan hatimu dan percayalah. Dan biarlah kekuatan Tuhan menggenapinya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Boleh katakan amin sambil tersenyum. Tepuk tanganlah yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah yang kedua, bagaimana kita menikmati atau bisa menerima kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, di dalam Ulangan 1 ayat 21 yang tadi kita baca, kita lihat di situ dikatakan bahwa janganlah takut, janganlah patah hati. Kata patah hati ini menggunakan kata Ibrani yang mempunyai arti sebenarnya jangan cemas, jangan khawatir. Nah tadi kita sudah mengerti bahwa janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan ketika Abraham menerima janji itu, di dalam teks Roma pada pasal 4 ayat yang ke-18, Abraham merefer kepada firman, kepada perkataan Kristus. Mari kita baca di dalam Roma pada pasal 4 ayat 18, 19 dan 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Bapa, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Bapa. Malah ia diperkuat dalam apa? Bukan fisiknya, tapi imannya. Dan apa? Ia memuliakan Bapa. Memuliakan Bapa. Menyatakan keadaan atau kebenaran Bapa yang dahsyat, yang penuh kasih yang luar biasa. Di dalam pemahaman ini biarlah kita sekarang mengerti kenapa tidak semua orang terlatih menerima atau menikmati kemenangan Kristus di dalam kehidupan setiap hari. Karena banyak dari kita terbiasa dengan reaksi negatif di dalam pemikiran kita. Jadi di dalam semua hal-hal yang baik yang tersedia, kita terbiasa melihat apa yang masih kurang. Kita tidak terbiasa memuliakan Bapa untuk semua yang ada dengan sengaja. Dengan sengaja itu artinya terima kasih Tuhan aku masih bernafas. Itu dengan sengaja mengucap syukur tentang sesuatu yang biasa aja kayaknya. Padahal karena saya pernah mengalami terkapar di rumah sakit dan harus pakai oksigen, saya ngerti bahwa nafas itu gila, keren banget. Bisa nafas gak pakai oksigen itu luar biasa banget. Kita tidak terbiasa dengan sengaja mengucap syukur kepada hal-hal biasa yang dibalik itu sebenarnya ada kekuatan yang dahsyat. Tadi di dalam pembukaan ibadah ini Pastor Berti mengatakan kita bersyukur bahwa kita ada sekarang semua ini hanya karena kasih karunia. Jadi secara sengaja, deliberately,
dengan sengaja kita mengucap syukur. Orang lebih sering dengan sengaja mengatakan hal-hal yang melemahkan dirinya. Yang melihat kelemahan di dalam kenyataan hidupnya. Coba tersenyum dulu, katakan aku orang-orang yang sangat diberkati. Ya, kita semua orang-orang yang sangat diberkati. Di dalam konteks Musa, ketika dia mengatakan kamu maju, duduki, jangan takut, jangan cemas. Tanah itu telah diserahkan kepada kamu. Orang-orang itu mendekati Musa. Katakan ayo kita intip dulu, kita lihat dulu. Di bilangan pada pasal 13, kita lihat bilangan pada pasal 13. Di situ ada percakapan. Pada ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29, mari kita baca atau sampai ayat 28 kita baca demikian firman-Nya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 33 bersama saya kita baca, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami. Kami lihat apa? Diri kami. Seperti apa? Belalang. Padahal Tuhan katakan, tanah itu telah kuberikan kepadamu. Maju, dudukin. Jangan takut, jangan cemas. Tapi mereka tidak melihat kepada janji, mereka melihat kepada dirinya. Dan dia katakan apa? Kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Tapi ada satu orang namanya Kaleb. Di ayat yang ke-30 dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu keren banget sih. Kita pasti. Ayo dengan sukacita katakan, aku pasti sehat. Aku pasti diberkati. Aku pasti menerima kehidupan di dalam Kristus. Di dalam segala kelimpahan. Karena Kristus, karena kasih Bapa. Amin. Ayo kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam bilangan 14-nya, kepada orang-orang yang tidak percaya ini, pada ayat 22, Tuhan mengatakan begini kepada Musa. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Mari kita baca ayat 23 bersama-sama. 2, ya. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tanda seru. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tidak ada yang menista Tuhan. Yang ada mereka mengatakan, kami melihat diri kami seperti belalang. Kami melihat mereka raksasa yang besar. Tapi di hadapan Bapa perkataan itu suatu penistaan yang keji. Karena Bapa mengatakan, aku telah serahkan negeri itu. Maju dudukilah. Yesus telah disalib. Dia telah dibebaskan dari maut. Bangkit dari maut. Suatu deklarasi dari surga. Bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah menjadi orang benar. Percayalah. Kesembuhan adalah hakmu. Percayalah, kita orang-orang yang diberkati. Maju, day by day, setiap hari. Terimalah kebenaran ini. Itu sebabnya yang kedua, bagaimana kita menerima kemenangan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah bimbang. Bimbang apa? Terhadap firman. Jangan pernah cemas terhadap keadaan. Walaupun sepertinya tidak sanggup, tetaplah percaya. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku tidak bimbang. Aku tidak cemas. Di dalam bilangan 14 pada ayatnya yang ke-24. Ada satu perkataan Tuhan tentang Kaleb. Dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb
karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Lihat, tidak ada satupun perbuatan ikutan di situ. Karena Kaleb mengatakan tidak, kita pasti mengalahkannya karena dia percaya janji. Dan Tuhan katakan akan kubawa masuk. Bukan Kaleb akan menang, akan kubawa masuk. Tuhan yang akan berperang. Hari ini atau hari-hari ini kalau kamu susah, kamu punya banyak tantangan, kamu punya hal-hal yang menurut kamu atau menurut kita semua atau menurut Bapak Ibu tidak mungkin aku bisa lalui. Teguhkan hatimu untuk percaya dan ucapkan perkataan-perkataan yang memuliakan Bapa. Yaitu menyatakan bahwa karena salib Kristus, semua permasalahan itu tidak dapat membatalkan janji. Dan karena firman, karena janji, kita mau percaya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati atau menerima kemenangan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam teks Timotius, 2 Timotius 2 pada ayatnya yang ketiga, demikian firmannya. Ketiga atau 13 ya? 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapa tidak pernah tidak setia. Tetapi kita tidak selalu setia. Tetapi karena Kristus, janji Bapa kepada kita, kita pasti terima di dalam Kristus. Itu sebabnya karena iman hanya yang setia yang menerimanya dan menikmatinya sekarang ini. Karena tentang surga Tuhan tidak pernah dusta. Tapi kenapa banyak orang yang percaya mati masuk surga karena iman kepada Yesus sekarang menjadi lemah, menjadi bimbang, menjadi takut. Kita lihat cara berpikirnya dan cara Tuhan memberi kepada kita kekuatan dan kuasa ini. Di dalam Yohanes pada pasal 15 ayat yang ke-7 ada perkataan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang apa? Yang kamu kehendaki. Jadi mau minta apa? Apa saja. Artinya setiap orang punya pemilihan. Dan di dalam kebenaran yang begitu dahsyat, yang begitu luas. Setiap orang harus punya iman untuk memilih. Karena ketika orang tidak memilih, sesungguhnya dia sedang memilih untuk tidak memilih. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius pada pasal 1 ayat ke-7. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Dikatakan demikian bersama-sama 2 ya. Sebab Bapa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Teks bahasa Inggrisnya tentang ketertiban ini menggunakan keterangan pikiran, mind, sound mind. Kita sedang membahas bagian ketiga bagaimana kita menerima kemenangan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Tuhan udah janji dari pihak Tuhan dia setia. Tapi apa hubungannya dengan kita sekarang? Karena kita tidak mungkin 100% bisa setia di dalam perbuatan kita kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam tubuh yang memang berasal dari dosa. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 1 dikasih tahu rahasianya. Ketertiban itu adalah pikiran yang setia. Pikiran yang selalu percaya. Pikiran yang percaya bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Pikiran yang percaya di dalam segala kelemahanku, Bapa tetap setia menggenapi janjinya. Di dalam setiap keadaanku yang tidak sempurna, di dalam kehidupanku yang banyak gagal untuk menyenangkan Tuhan,
Karena iman kepada Yesus Kristus, Bapa tidak pernah gagal untuk mengasihi aku. Itu sebabnya yang ketiga, bagaimana kita menerima kemenangan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Pikiran kita harus selalu setia kepada kasih-Nya. Apabila kita lemah di dalam pikiran, namanya juga pikiran. Tubuh yang lemah pun masih bisa mikir. Kalau udah gak bisa mikir, kita masih punya perkataan iman yang berasal dari firman. Artinya tinggal ngomong aja yang Tuhan ngomong. Itu sebabnya dalam Kristus, Tuhan sendiri ketika dia bertemu dengan teman-teman, dengan murid-murid, dia kasih lihat tangannya yang lubang paku. Dia kasih lihat kakinya yang bolong. Kalau kita baca tulisan Lukas pada pasal 24 ayatnya yang ke 29 kalau saya tidak salah. Lukas pada pasal 24, coba kita lihat. Lukas pada pasal 24 ayatnya yang ke-29. Kebangkitan Yesus. Atau ayat yang ke-30, 38, 39. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Tuhan katakan kenapa ada ragu, timbul keraguan-raguan di dalam hatimu. Dalam Hebrew New Testament menggunakan kata hati itu life. Life adalah pikiran. Kenapa di dalam pikiranmu jadi ragu? Kemudian disuruh lihatlah tanganku, lihat kakiku. Kita sekarang diberi oleh kasih Bapa yang begitu besar, tubuhnya, darahnya yang selalu ada pada kita karena iman. Itu sebabnya ketika kita mulai tidak setia, dengan bahasa yang lain, pikiran kita mulai ngaco, pikiran kita mulai ragu, mulai bimbang. Terima tubuh dan darahnya. Lihat, inilah bukti bahwa kasih Tuhan sempurna. Bukti bahwa janjinya akan digenapi. Bukti bahwa kemenangan sudah diserahkan bagi kita. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Setialah untuk tetap percaya. Karena dengan itu kita memperoleh kekuatan. Kita akan hidup di dalam kelimpahan karena iman. Karena kita percaya. Bapa menyertai kita sekalian. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan. Yang luka dipulihkan dan kita semua diberkati. Karena tidak ada satupun dari kita yang doanya menjadi sia-sia, menjadi lalu sia-sia. Karena apa yang kita minta di dalam Kristus Tuhan akan berikan bagi kita. Kita adalah orang-orang yang menang. Dan kita pasti menerima kemenangan itu setiap hari. Di karir, di bisnis, di hubungan, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kita berada. Sepanjang kita percaya, sepanjang kita tidak bimbang, tidak ragu, tidak cemas. Sepanjang kita setia di dalam pemikiran kita akan janji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tersenyumlah, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur akan kasih Tuhan. Kita mau menerima tubuh dan darahnya. Kita mau menerima janjinya yang besar buat kita semua. Kita angkat roti saja dengan iman. Mari bersama-sama ikuti saya. Bapa, aku bersyukur, aku percaya akan kasih-Mu yang besar. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan hari ini aku datang dengan iman. Karena aku percaya segala dosaku telah diampuni. Aku menerima kemenangan Kristus dalam kehidupanku setiap hari. Di dalam semua pekerjaan, di dalam semua hubungan, kehidupan, rumah tangga, karir, bisnis, usaha. Apapun yang aku kerjakan setiap hari. Aku percaya kemenangan-Mu telah Engkau berikan bagiku di dalam Kristus. Dan aku percaya aku hidup diberkati, bebas dari segala kutuk. Bahkan menerima kemuliaan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakitku sudah disembuhkan. Dan aku bersyukur ya Bapa. Aku berterima kasih. Aku hidup oleh kuasa Roh Kudus untuk memuliakan Bapa di surga.
Dan dengan iman aku nyatakan, dan aku percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Aku berterima kasih, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan saja. Dengan iman bersama-sama Bapa, kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah yang telah tertumpah dari atas kayu salib. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima penebusan yang kekal. Kami telah menerima pengampunan dosa, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa karena kasih-Mu. Kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Dan kami bersyukur kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba. Bahkan memerintah di dalam kerajaan Bapa sampai selama-lamanya. Dan kami percaya setiap hari kehidupan kami menerima kemenangan Kristus. Dan kami hidup bahagia, sehat, penuh kemuliaan dan penuh berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan kita, kita doa minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Roh Kudus yang mengurapi kita, dan kita percaya Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan setiap kita adalah milik Bapa, milik Yesus Kristus, dan kemanapun kita berjalan, kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati, kita bersyukur. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus kita telah memperoleh kemenangan untuk menerima semua janji Tuhan. Tiba saatnya saudara dan saya, kita akan datang membawa persembahan sebagai tanda pengucapan syukur di mana kasih Bapa begitu sempurna dalam hidup kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Memberikan kepada kami iman dan percaya kami bahwa di dalam Kristus kami telah memperoleh kemenangan untuk kami menerima semua janji Tuhan. Untuk hidup di dalam segala kelimpahan. Untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Tiba saatnya kami datang bawa persembahan. Bapa berkati setiap persembahan yang kami beri dengan iman. Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda. Untuk memberkati pelayanan Grace of Christ. Supaya semakin hari semakin diberkati. Untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Urapi kami ya Roh Kudus. Kami siap memberi dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih-Mu. Oh, 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 oh. Bapa, ku berterima
Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk setiap persembahannya. Sebelum kita diberkati, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah tinggal di dalam terang kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup session ini. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah bagi kita semua. Di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, mengurapi kita, menyertai kita. Bahkan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan untuk memandang Yesus Kristus. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Kau hapuskan segala